Lebaran adalah momen yang ditunggu-tunggu oleh seluruh umat muslim. Salah satu tradisi lebaran adalah berkunjung ke rumah sanak saudara. Tetapi melihat kondisi sekarang, yang ternyata virus COVID-19 masih saja terus berkembang, kita diharuskan untuk tunda mudik dan melaksanakan ibadah sholat Id di rumah. Pasien COVID-19 harus merayakan lebaran tanpa bertemu dengan keluarga. Dan nasib yang sama pun dirasakan juga oleh perawat COVID-19. Berikut adalah hasil wawancara kami dengan perawat yang merayakan lebaran bersama pasien COVID-19 di Wisma Atlet. Oke, halo Mas Bayu, Mas Erwin, dan Mas Feby. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Ya, selamat Hari Lebaran, mohon maaf lahir dan batin. Semoga tetap diberikan kesehatan untuk melaksanakan tugas-tugasnya selama di Wisma Atlet. Amin. Amin ya Allah. Mas, aku mau nanya, kita sedang merayakan Hari Lebaran bagi umat Muslim ya. Ada kegiatan apa sih di Wisma Atlet? Boleh dari Mas Bayu, Mas Erwin, atau Mas Feby boleh? Oh ya, siap. Kalau untuk kegiatan di Wisma Atlet sendiri, kita untuk hari ini sih kita ada sholat Id gitu. Tapi kita laksanain tuh di kamar masing-masing gitu, sendiri-sendiri, nggak berjamaah gitu. Karena untuk berjamaah tuh kayaknya kita nggak memungkinkan gitu, karena kan kita harus physical distancing gitu. Dan paling sih silaturahmi antar teman satu gelombang aja gitu. Ada cara masak-masak juga, cuman tetap terapin physical distancing. Oke. Untuk makan ketupat dan opor ayam gitu-gitu, gimana Mas? Kalau itu sih biasanya di taman ada sih, cuman malam biasanya. Kayak malam tadi tuh ada juga untuk makan dari ini juga apa? Ya? Iya. Pas malam takbiran berarti ada makan-makan, kemungkinan nanti malam ada makan-makan lagi. Iya. Cuman ya itu tetap jaga jarak sih. Nah, boleh diceritain Mas kegiatannya lagi ngapain nih? Maksudnya kalau misalnya lagi nggak bekerja tuh ngapain aja sih? Boleh, siapa yang mau menjawab, silakan. Oh ya, untuk kegiatan biasanya sih kalau kita lagi jaga ya kita kadang main-main aja di sini, kadang istirahat. Kalau enggak, kita di sini ada fasilitas untuk kayak Grab Wheel, kita main skuter. Kalau enggak, ada ruang untuk karaokean juga ada, untuk main pingpong sama badminton. Sama ruang relaksasi. Gitu. Untuk relaksasi juga ada. Oh, cukup lengkap berarti fasilitasnya ya? Iya, lumayan. Nah, atau bisa dibilang Masnya nih kayak kerjanya itu shift-shiftan gitu ya? Ya, untuk kerja kita shift-shiftan. Jadi kita ada 3 shift di sini. Terus gimana Mas? 3 shift boleh dijelasin aja? Oh ya, karena ini lagi bulan puasa, kita ada 3 shift, yaitu shift pagi, siang, dan malam. Untuk shift paginya itu kita jam 3 udah berangkat, udah stay sampai jam 11 siang. Nanti untuk shift siang itu jam 11 sampai jam 7 malam. Untuk yang shift malamnya jam 7 malam sampai jam 3 pagi. Nah, kebetulan sekarang sudah lebaran, berarti udah selesai bulan puasanya. Itu shiftnya tetap 3 atau dibagi lagi? Ya, untuk shiftnya tetap 3, cuma mungkin rotasi jamnya yang dirubah seperti kayak di rumah sakit biasa gitu. Gitu. Itu kalau sedang bertugas gitu Mas, berapa jam sih pakai APD?
Untuk APD biasanya ya per 8 jam sampai 10 jam sih. Untuk itu kita nggak boleh lepas. Kecuali kalau kita udah nggak kuat banget kayak gitu. Tapi kan karena kita hemat APD di sini, jadi untuk menghemat APD kita biasanya 8 sampai 10 jam tahan makan, minum, BAB sama BAK begitu. Berarti perjuangannya tuh nggak cuma ngerawat pasien, tapi harus bisa nahan makan, nahan minum, dan nahan BAB dan BAK gitu juga ya Mas ya? Iya benar sekali. Iya betul. Untuk diri sendiri juga. Nah, kalau pakai APD itu kan suka nggak kelihatan tuh siapa-siapanya gitu. Nah, untuk mengatasinya tuh caranya kayak gimana? Boleh Mas Febi dijabarin? Kalau untuk pada saat pakai APD, kita biasanya di bagian kanan APD bagian depan itu kita ada nama ya, tulis nama. Kalau yang perawat ditulis nurse, kalau dokter ya dokter sama nama kita. Sama di sebelah kiri ada nomor ID card kita. Jadi kalau kita mau menyapa sesama teman, kadang kita bisa lihat dari namanya. Itu dokter atau perawat. Oh gitu. Nah, kalau misalnya untuk perawat sendiri, ada berapa orang nih di dalam satu kamar? Maksudnya apakah satu kamar satu perawat atau satu kamar beberapa perawat gitu? Kalau kan ada ruangan sama di ACU ya. Kalau di ruangan biasanya ada 2-3 perawat. Kalau di ACU mungkin nanti Mas Erwin bisa jelaskan lagi. Ya, boleh. Kalau di ruangan biasanya itu. Boleh Mas Erwin dijabarin biasanya ada berapa orang perawat di dalam satu ruangan itu? Di kamarnya gitu Mas? Kamar kita istirahat ya? Iya, Halo? Kalau di kamar sih kita satu kamar itu dia ada ini ya kayak apartemen gitu. Jadi dalam satu apartemen itu ada 2 kamar. Satu kamar buat 1 orang dan satu kamar lagi buat 2 orang. Jadi totalnya sih 3 orang gitu. Tapi sih dalam satu gelombang kita juga gitu. Oke. Kalau boleh tahu di Wisma Atlet itu kan katanya ada 7 tower. Nah, itu ada berapa tower untuk perawat dan berapa tower untuk pasien? Boleh Mas Bayu? Mas Bayu. Untuk tower untuk relawan sih di sini ada 3 tower, yaitu tower 1, tower 2, tower 3. Nah, untuk yang pasien tuh di sini ada yang dipakai tower 7 sama tower 4. Gitu. Berarti pasiennya 4 sama 7 gitu. 4 sampai 7 ya? 4 dan 7. Yang ada yang masih dikerjakan towernya belum selesai sih. Oh gitu. Berarti tower 4 dan tower 7 itu untuk pasien. Iya. Beroperasi sekarang itu. Kenapa Mas Fabi? Tower 4 dan 7 yang beroperasi sekarang. Kalau yang 5 lagi dipersiapkan. Oh gitu. Berarti nanti ada kemungkinan akan digunakan juga untuk pasien COVID-19 ya? Iya, kira-kira seperti itu. Nah, kalau boleh tahu untuk intensifnya dan kompensasi saat Lebaran gimana nih, Mas? Boleh siapa yang mau menjelaskan? Mungkin Mas Bayu. Ya, untuk itu sih alhamdulillah ada aja sih, Mbak. Maksudnya dari pemerintah juga dari pemerintahnya sendiri ada perhatian untuk kita tentang itu. Berarti memang sangat diperhatikan lah sama pemerintah ya. Iya. Iya, alhamdulillah. Nah, ada cerita lucu nggak sih atau cerita menarik selama menjadi perawat pasien COVID-19 di Wisma Atlet? Boleh dijabarin satu-satu dari Mas Erwin, Mas Febi, kemudian Mas Bayu. Kalau untuk cerita lucu sih paling tentang interaksi kita ke pasien ya, Mbak ya. Kayak misalnya interaksi kita ke pasien dari luar negeri gitu. Kadang-kadang kan ada yang kayak kemarin tuh yang dari
Nigeria gitu kan, misalnya mereka nggak ngerti bahasa Inggris dan misalnya juga kita nggak ngerti bahasa Inggris gitu, jadi kita sama-sama bingung buat interaksinya gitu, komunikasinya bingung, jadi kita harus pakai bahasa isyarat kayak gitu. Jadi ya di situ aja sih Bahasa cara tubuh ya. komunikasi, ya bahasa tubuh. Tapi kalau pengalaman menarik sih banyak juga dari teman-teman. Boleh disebutin Mas salah satunya pengalaman menarik menurut Mas Erwin, versinya Mas Erwin. Ya kalau menarik sih ya sama sih dari interaksi pasien juga gitu. Kayak itu pasien di sini benar-benar saling support gitu, ke perawatnya juga saling menyemangati gitu. Sama-sama ngelawan wabah ini, dan dia dia benar-benar semangat gitu, sama-sama saling menyemangati lah ibaratnya buat sembuh gitu. Saling bahu membahu berarti ya. Iya, kan dari Mas Bayu ada cerita menariknya. Boleh silakan Mas Bayu. Untuk di ruangan saya sendiri banyak sih pengalaman menarik di sana, karena dari perawat sama pasien itu kita emang benar-benar saling support tuh, karena kita benar-benar ngerasain jauh dari keluarga, kita nggak bisa kemana-mana juga, sama lah intinya kalau antara perawat dan pasien tuh sama di sini. Terus kita biasanya kalau pagi itu kita ada kegiatan senam di rooftop, biasanya di tower 7 itu ada kita senam bareng biasanya. Terus kadang ada instrukturnya dari pasien sendiri, kadang ada yang bisa ngajarin senam kayak gitu. Terus kadang sih juga kita main TikTok bareng, kalau lagi nggak ngapa-ngapain ya kita seneng-seneng curhat aja kayak gitu Mbak. Malah jadi akrab sama pasien ya. Iya, akrab. Jadi nambah temen juga. Oke, boleh Mas Febi, cerita dari Mas Febi nih, ada cerita lucu atau cerita menarik? Mungkin pada saat kita pasien dinyatakan sembuh ya, pada saat pemulangan, kalau pasien kita kabarin untuk persiapan pulang, biasanya pasiennya tuh kayak senang banget gitu, sampai sujud-sujud gitu. Kadang kita terharu juga, tersentuh juga. Kita selalu di-support lah. Akhirnya ibu bisa kembali sama keluarga, tapi mereka juga kadang menyemangati kita. Jadi kita saling. Ya mungkin ibaratnya mereka sembuh, tapi akhirnya mereka harus, ibaratnya dia udah terlanjur deket sama perawat-perawatnya, udah terlanjur terjalin sesuatu hubungan, kayak ada ikatan gitu kan, kayak aduh udah nyaman gitu-gitu, tapi mereka juga harus berpisah. Mereka ada senangnya, mungkin ada sedihnya juga. Nah, Iya, Bang. ada yang mau kirim-kirim salam untuk keluarga mungkin dari Mas Erwin, silakan, untuk keluarganya di mana dan apa aja yang disampaikan. Terima kasih. Kalau saya untuk keluarga saya yang ada di Banjarmasin ya, Kalimantan Selatan, mudah-mudahan sih keluarga selalu sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan selalu bisa bersabar di masa pandemi ini dan tetap optimis buat menghadapinya gitu. Amin ya rabbal alamin. Boleh Mas Febi? Kalau saya untuk keluarga yang di Jayapura ya, untuk keluarga di Jayapura tetap semangat, tetap selalu memberi support kepada kita, tetap jaga kesehatan, sama bersabar aja lah. Semua pasti kita lewati. Mas Bayu, boleh silakan. Ya, untuk keluarga saya yang ada di Banjarnegara, saya mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga keluarga diberikan kesehatan selalu, dan mohon maaf Lebaran tahun ini saya nggak bisa mudik, saya masih ada di Wisma Atlet. Untuk orang masyarakat Banjarnegara, ya semoga selalu tertib seperti itu, mentaati PSBB, tetap jaga jarak, tetap di rumah,
tetap jaga kebersihan juga, jangan berkerumun. Udah, gitu aja. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, tadi Mas Bayu bilang jangan berkerumun. Tapi ternyata sekarang lagi banyak nih, kayak tadi malam pun pas malam takbiran, jalanan udah mulai rame lagi, terus orang udah pada macet-macetan lagi, ngumpul lagi, udah ibaratnya bahkan ada yang nggak pakai masker, sampai akhirnya dokter mengeluarkan statement Indonesia terserah. Boleh dikasih tanggapannya atau kasih masukan untuk masyarakat, udah deh mendingan di rumah dulu aja atau apa, boleh silakan dari Mas Feby mungkin. Yang tagar Indonesia terserah. Itu mungkin hanya pelampiasan atau kesalahan ya dari teman-teman perawat. Tapi kata terserah itu bukan berarti kami tidak bekerja lagi, tidak berjuang hadapi pandemi ini. Kami akan terus berjuang untuk menghadapi pandemi ini. Oke, udah. Ya mungkin saja. Oke. Mas Erwin boleh silakan tanggapannya mengenai Indonesia terserah. Ya. Kalau menurut saya sih tagar Indonesia terserah itu sih artinya bukan berarti kita menyerah ya Mbak ya. Itu sih kayaknya sebagai bentuk kekecewaan kita aja terhadap beberapa orang yang tidak mematuhi PSBB gitu. Kita sih tetap selalu optimis dan tetap berjuang gitu ngelawan pandemi ini. Bukan berarti terserah itu kita menyerah gitu, karena sebenarnya juga garda terdepan kan masyarakat ya, dan harapan kita masyarakat bisa bekerja sama dengan kita biar tetap mematuhi PSBB dan physical distancing, karena kelihatan untuk peningkatan kasusnya itu terlihat banget gitu beberapa hari ini. Karena ya terlihat juga masyarakat kita yang banyak udah keluar jalan, terus kayak ke pasar, terus kemarin juga terakhir kan banyak yang ke mall gitu, dan itu benar-benar kelihatan gitu peningkatan kasusnya. Kita sih selalu berharap mudah-mudahan kita dan semua masyarakat bisa tetap menerapkan physical distancing biar bisa menekan angka peningkatan kasus ini gitu, dan mudah-mudahan bisa berakhir dan akhirnya kita bisa berkumpul sama keluarga masing-masing gitu. Amin ya robbal alamin. Dari Mas Bayu silakan tanggapannya mengenai Indonesia terserah. Ya, untuk masalah tanggapan saya mengenai Indonesia terserah ya hanya ungkapan kekecewaan kita sih terhadap masyarakat yang masih melanggar aturan dari pemerintah, masih berkerumun ke pasar, terus ke mall juga, jalanan masih padat kayak gitu sih. Tapi itu bukan berarti kita juga di sini menyerah. Kita di sini masih berjuang, selalu berjuang untuk Indonesia kita. Jadi harapannya untuk masyarakat, karena masyarakat itu sebenarnya kan garda terdepan. Untuk kami di sini di tim medis tuh kita garda terakhir, benteng terakhir kita itu ada di rumah sakit. Jangan sampai di luar sana masih berkerumun, jumlah pasien makin meningkat sehingga kapasitas dari rumah sakit itu tidak memenuhi. Itu yang tidak kami inginkan. Itu. Ya harapannya masyarakat tetap sabar dulu menghadapi pandemi ini, tetap patuhi anjuran pemerintah, tetap di rumah aja dulu kayak gitu. Jangan keluar-keluar dulu lah, bersabar. Semoga aja ya pandemi ini cepat kelar kayak gitu. Amin ya robbal alamin. Mas Erwin, Mas Feby, dan Mas Bayu, terima kasih atas waktunya sudah bersedia diwawancara. Ya, sama-sama Mbak Nisa. Tetap semangat merawat pasien-pasien COVID-19. Semoga wabah ini segera berakhir dan mas-masnya bisa berkumpul lagi dengan keluarga, bisa menikmati waktu bersama keluarga.
Ya. Terima kasih ya Mas. Terima kasih. Terima kasih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillah.